Ini memang benar terjadi, tapi saya tidak akan memaksa kalian untuk percaya cerita saya ini. Dulu pada tahun 1999 saya dan keluarga berada pada titik paling memprihatinkan. Kami sekeluarga harus berpindah-pindah kontrakan. Hingga pada suatu hari di mana kami tinggal di kontrakan di sebuah desa. Desa itu tidak memiliki banyak kontrakan, tetapi ada satu warga desa yang punya kontrakan kira-kira 10 pintu. Sebetulnya kontrakan itu selalu penuh, karena minimnya warga di sana memiliki kontrakan. Warga di sana lebih memilih mengolah tanah kosong mereka untuk dijadikan kebun. Jadi di sana masih banyak tanah kosong dan pohon-pohon tua. Kebetulan ada satu pintu di kontrakan itu yang kosong, baru 2 hari yang lalu yang nempatin kontrakan itu pindah. Katanya nggak betah karena tepat di depan kontrakan itu adalah rumah pemiliknya. Tapi bukan pindah karena pemilik jahat atau tidak ia pindah. Malah sang pemilik rumah kontrakan itu sangat baik dan ramah. Ia pindah karena sosok misterius yang sangat menakutkan yang selalu bersama anak pemilik rumah. Awalnya saya sekeluarga senang banget nempatin kontrakan itu. Sebenarnya tempat itu nggak terlalu seram sih, kalau dilihat biasa saja. Setelah kami pindahan dan beres-beres rumah, kami pun kelelahan terus ketiduran tanpa makan malam terlebih dahulu. Malam pun datang. Pas pukul 23.15 aku dan anakku terbangun karena lapar. Untung ibuku tadi sudah beli telur jadi bisalah makan nasi sama telur dadar. Lagi enak-enak makan, tiba-tiba terdengar suara anak perempuan tertawa kecil di kebun depan rumah. Di luar situ ada kebun dan pohon nangka yang sangat tua. Pohon itu katanya sudah lama besenjet, bahkan sebelum rumah kontrakan itu dibangun, konon kabarnya pohon nangka itu sempat mau dirobohkan. Tapi sudah dilakukan berbagai cara tetap pohon nangka itu tidak bisa dirobohkan. Yang anehnya lagi pohon itu tidak pernah berbuah sekalipun. Aku pun melihat ke jendela, ternyata ada anak gadis yang duduk di bawah pohon nangka sambil bercanda dan tertawa sendirian. Sebenarnya aku penasaran tapi juga agak takut, ya akhirnya aku cuekin saja, dan setelah makan aku kembali tidur. Esok harinya Ibu Tina pemilik rumah kontrakan mengetuk pintu, ibuku keluar dan mempersilakan Ibu Tina masuk. Setelah berbincang-bincang Ibu Tina mengajak kami sekeluarga untuk ke rumahnya. Kami pun bergegas ke rumahnya. Rumahnya lumayan bagus dan sederhana, setelah kami masuk ternyata rumahnya sangat mewah tapi sederhana dengan pernak-pernik zaman dahulu. Hatiku bertanya-tanya, kenapa kami diundang kemari? Kami dikenalkan kepada keluarganya. Ternyata di keluarga itu hanya ada 3 orang, yaitu Ibu Tina, Bapak Suryono dan Mbak Sani. Ternyata ia adalah wanita yang tadi malam duduk di bawah pohon nangka, namun aku anggap tidak ada apa-apa yang terjadi tadi malam. Setelah kami tinggal beberapa hari di rumah kontrakan itu, terjadi hal-hal yang tidak masuk akal sehat. Pada suatu hari bapakku mau buat jemuran baju, dan menebang pohon pisang. Awalnya biasa saja, tapi setelah pohon pisang itu tumbang anehnya kenapa getah pohon pisang itu berwarna merah seperti darah. Aku pun penasaran dan kudekati, dan itu memang darah. Bapak dan ibuku jadi ketakutan, mereka memanggil orang pintar di sebelah rumah kontrakan itu. Namanya Mbah Parno. Kata Simbah, bahwa pohon itu bukan pohon biasa, tapi nggak apa-apa, kata Simbah, yang penting apa yang terjadi ini jangan kalian ceritakan ke orang lain. Karena mereka juga sama seperti kita tidak ingin diceritakan keadaannya. Setelah kejadian itu kami sebenarnya amat sangat ketakutan namun harus berusaha untuk tidak menceritakan hal itu kepada orang lain. Tahukah kalian setiap kita berbicara tentang makhluk gaib, mereka pun turut bersama kita. Sebenarnya aku pun sudah mulai merasa ketakutan saat menulis cerita ini karena apa yang aku alami beberapa tahun silam sedang aku alami sekarang ini. Oke, kembali lagi ke cerita. Setelah 1 bulan kami sekeluarga berada di rumah kontrakan mulai mengenal lingkungan, di mana pohon nangka yang tadi itu ada penunggunya, dan penunggunya itu sosok genderuwo yang mencintai anak perempuan semata wayang sang pemilik rumah kontrakan. Saat siang hari Mbak Sani, terlihat biasa saja, tetapi setelah maghrib tingkah lakunya mulai aneh, pendiam, linglung, terkadang tertawa, berbicara sendiri, bahkan menangis sendiri. Orang tuanya pun sudah kehabisan akal untuk mengobati anaknya. Bulan ketiga kami berada di rumah kontrakan itu, kebetulan saat itu musim hujan, setiap abis maghrib pasti hujan lebat, suatu hari hujan seharian tidak reda-reda, aku dan abangku sedang makan malam, waktu itu pukul 19.30, tiba-tiba terdengar suara perempuan sedang ngobrol, abangku mengintipnya dari balik jendela. Tiba-tiba abangku terkejut dan terjatuh ke belakang,
lalu ia menangis histeris seperti orang ketakutan. Bapak pun datang menghampiri kami dan bertanya, "Ada apa Le, Nduk?" Abang pun lari terus memeluk Bapak, seraya menunjuk kalau di luar ada genderuwo. Seketika Bapak langsung menengok dari balik kaca, dan bilang kalau di luar tidak ada apa-apa, kecuali Mbak Sani yang sedang duduk di bawah pohon nangka sambil berbicara sendiri dalam keadaan hujan deras. Setelah beberapa saat abang mulai tenang, tapi tiba-tiba ada suara Ibu Tina menangis. Lalu Bapak keluar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sesampai kami di luar, mendapati Ibu Tina sedang menangis karena anaknya main hujan malam-malam. Bapak berusaha memanggil Mbak Sani, tapi tidak dihiraukan. Ibu Tina pun memutuskan untuk menghampiri Mbak Sani, dan Mbak Sani malah marah-marah. Seperti bukan sosok Mbak Sani yang asli. Pak Yono pun langsung pergi tanpa menghiraukan Ibu Tina. Setelah beberapa saat Pak Yono datang bersama Mbah Parno. Dengan nada tinggi Mbah Parno menyeret Mbak Sani. Setelah masuk rumah Mbak Sani marahnya semakin menjadi-jadi. Mbah Parno menyuruh Pak Yono mencari tali, lalu Mbak Sani diikat oleh Mbah Parno di tempat tidur. Asli kejadian itu benar-benar ngeri. Mbak Sani terus melototi aku sambil berteriak minta tolong, tapi tidak ada satu orang pun yang berani membuka talinya. Terkadang Mbak Sani tertawa terbahak-bahak seperti laki-laki. Di sebelah Mbak Sani, ada Ibu Tina yang tak henti-hentinya menangis sambil bilang, "Kembalikan anakku." Setelah beberapa saat Mbak Sani mulai tenang, dan kami semua disuruh pulang. Setelah 2 hari aku dan ibuku jenguk Mbak Sani. Ternyata Mbak Sani masih diikat di tempat tidurnya, dan di sana ada seorang kiai yang membaca doa. Aku lihat Mbak Sani yang pucat, dan kelopak matanya yang hitam. Ibu Tina masih setia di samping Mbak Sani. Terkadang Mbak Sani bilang lapar, begitu dikasih makan nasi malah marah-marah. Dan yang bikin aku terkejut saat Mbak Sani minta ayam kampung jantan. Aku sempat berpikir, buat apa ayam itu? Ternyata ayam itu dimakan Mbak Sani secara hidup-hidup. Ibu Tina seketika pingsan, dan aku pun pulang karena nggak kuat melihat kejadian itu. Setelah 7 hari Mbak Sani semakin menjadi-jadi. Ia berteriak-teriak sangat kencang yang menarik kami para penghuni kontrakan. Ternyata Mbak Sani sedang dibacakan doa oleh 4 orang kiai. Doa pun sedang dibacakan, dan Mbak Sani berteriak minta tolong. Aku melihat Mbak Sani yang terbang-terbang. 2 jam Mbak Sani tidak sadarkan diri. Begitu sadar, Mbak Sani pamitan mau pergi, lalu ia menutup mata untuk selama-lamanya. Setelah kejadian itu di rumah Bu Tina sepi banget. Hingga 1 minggu kemudian, ada suara ramai di rumah Bu Tina, sedang di rumah itu hanya ada 2 orang. Ada suara musik orang menikah di rumah Bu Tina, dan suaranya terdengar jelas, padahal Bu Tina tidak menghidupkan apapun, kata Mbah Parno saat itu Mbak Sani sedang menikah dengan genderuwo itu.